Para pembelajar yang penuh semangat, senang berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Tema pembelajaran kita kali ini adalah tentang cerita sukses pelestarian alam, khususnya hutan, yang dilakukan dalam skema carbon trading. Untuk belajar mengenai ini, bersama-sama saya telah hadir Bapak Aditya Heru Wardana. Selamat sore Pak Adit. Selamat sore Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami. Bapak Adit Heru Wardana adalah jurnalis yang memiliki ketertarikan pada isu perubahan iklim, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Beliau pernah mengetuai Perhimpunan Jurnalis Lingkungan Indonesia. Film dokumenternya yang berjudul Manusia Laut memenangkan penghargaan Mokhtar Lubis, penghargaan jurnalisme Indonesia paling bergengsi untuk liputan televisi yang mendalam. Para pembelajar yang budiman, kita akan belajar mengenai carbon trading melalui cerita tentang 6 desa di pedalaman Jambi yang berhasil menembus pasar perdagangan karbon dunia, berhasil memulihkan deforestasi hutan, dan memperoleh kompensasi imbal jasa lingkungan atau yang dikenal dengan carbon trade dengan skema REDD+, berhasil mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial, berhasil mendapatkan pemerintah untuk hutan adat mereka, berhasil memperoleh miliaran rupiah dari perdagangan karbon untuk menjaga hutan lindung, dan berhasil memperjuangkan hak kelola hutan desa. Kalau sekilas menyimak pengantar tadi, dampak carbon trading pada hutan dan masyarakat sekitar hutan bisa dikatakan demikian kompleks dan signifikan. Sebelum menelisik lebih dalam, saya ingin bertanya pada Pak Adit, sebenarnya apa Pak Adit kaitan antara hutan dan carbon trading? Atau bagaimana cara kerja carbon trading sehingga perlu dan sampai bersangkut paut dengan hutan? Dipersilakan Pak Adit. Iya, terima kasih Ibu. Seperti yang kita tahu, hutan itu menyimpan karbon dan menyerap karbon ya. Dengan tegakan pohonnya begitu, pohon-pohon itu bisa menyerap dan menyimpan karbon di dalam kandungan batang-batangnya, daun-daunnya sampai akarnya begitu. Nah, sekarang saat ini dalam salah satu mekanisme untuk memitigasi atau mengurangi kandungan karbon di atmosfer, di angkasa itu kan kita juga harus istilahnya menjaga hutan. Atau kalau perlu hutan-hutan yang sudah gundul, sudah rusak, diforestasi kembali, dihutankan kembali, sehingga kita masyarakat termasuk pemerintah, negara tetap bisa mendapatkan manfaat dari hutan tanpa harus merusak hutan. Selama ini pembangunan atau manfaat ekonomi yang diambil kan biasanya memanfaatkan hutan dengan menebang kayunya. Kayunya kemudian ditebang dan dijual. Kemudian di banyak tempat deforestasi ini kan kemudian menjadi masalah, hutannya menjadi gundul. Nah, padahal dengan skema carbon trading ini, masyarakat dan pemerintah tetap bisa mendapatkan manfaat dari hutan tanpa harus merusak hutan. Salah satunya tentu memanfaatkan hasil hutan non kayu, begitu kan. Di hutan itu banyak ada buah-buahan liar, ada madu, ada rotan, begitu ya. Kemudian bisa juga jasa perhutanan, misalnya menjadi hutan wisata. Nah, kemudian salah satu bentuknya adalah carbon trading kalau bahasa Inggrisnya, atau jual beli karbon. Bagaimana karbon ini bisa dijual belikan, padahal karbon itu kan sesuatu yang tak nampak begitu ya. Nah, kalau orang di desa Jambi yang dulu pernah kami liput, ya mereka seperti menjual asap, sesuatu yang tidak nampak begitu. Nah, ya itu tadi. Jadi ketika satu luasan hutan itu, katakanlah luasannya kita katakanlah sebut saja 10.000 hektar. Nah, di 10.000 hektar itu biasanya akan disurvei, diteliti. Tegakan pohonnya adalah pohon apa saja, ada berapa jumlah pohonnya, ada berapa besar lingkar diameternya, dan kemudian dengan satu rumusan, sudah ada metodenya, itu bisa dihitung. Jadi satu tegakan pohon itu menyimpan berapa kilogram karbon, dan kemudian misalnya satu luasan 10.000 hektar itu katakanlah kita sebut saja menyimpan 1.000 ton karbon misalnya. Nah, itu contoh saja ya, angka persisnya tentu tidak seperti itu. Nah,
karbon yang tersimpan itu kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Ada 1.000 ton karbon dibentuk dalam sertifikat. Nah, sertifikat itu kemudian bisa dijual ke pasar. Siapa yang membeli? Ada beberapa yang membeli tentu. Yang kita tahu bahwa setiap aktivitas manusia kan menghasilkan karbon. Misalnya kita rapat Zoom ini menghasilkan karbon untuk listrik yang digunakan mengecas HP kita bepergian, kita naik mobil, kita makan, kita minum, termasuk industri yang menghasilkan barang dan jasa itu tentu dia menghasilkan emisi karbon. Nah, supaya emisi karbonnya itu bisa diserap, maka perusahaan itu bisa membeli sertifikat karbon, dalam artian misalnya satu perusahaan A, dia mengeluarkan 100 ton karbon. Nah, itu dia dikompensasi atau mengkompensasi emisi yang dia keluarkan dengan membeli sertifikat karbon yang tadi sudah dijual di pasar begitu. Nah, kurang lebih begitu, Bu. Jadi untuk mengkompensasi emisi karbon yang kita produksi, baik itu secara industri ataupun secara individu. Misalnya kita bisa menghitung berapa jumlah karbon kita selama 1 tahun. Apa yang kita lakukan tiap hari, kita naik mobil, kita naik motor, kita makan, listriknya, lampunya apa saja, berapa kali kita naik pesawat, itu ada namanya kalkulator karbon. Nah, nanti misalnya jejak karbon saya selama 1 tahun berapa, misalnya 1 ton misalnya. Nah, saya kan dalam tanda petik merasa berdosa nih karena sudah mencemari lingkungan, sudah mengeluarkan emisi karbon. Nah, untuk menebus dosa saya mengkompensasi dengan saya membeli sertifikat karbon. Nah, bagaimana kompensasi itu bisa kembali lagi ke masyarakat atau ke perusahaan? Ya, dari hasil uang itu tadi akan digunakan untuk menjaga hutan supaya hutannya tidak rusak. Yang kedua tentu ada beberapa macam. Kalau yang saya liput atau yang kami CNN liput ini carbon trade community based atau berdasarkan yang dikelola masyarakat. Jadi uang yang dihasilkan dari penjualan karbon itu dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat tiap tahun akan berembuk, akan musyawarah, ini uangnya untuk apa? Tentu salah satunya untuk menjaga hutan itu kembali, kemudian untuk kegiatan sosial, termasuk untuk misalnya membangun infrastruktur, membangun jalan misalnya, atau apapun yang itu dirumuskan oleh masyarakat. Nah, kalau bisa dicontohkan yang kami liput di daerah kawasan Bujang Raba, di situ ada 5 desa ya. Ada desa Sungai Telang, ada desa Senamat Ulu, Laman Panjang, Lubuk Beringin, dan Sangi Letung. Itu tahun terakhir waktu kami meliput sekitar 2021. Di tahun 2020 mereka itu bisa mendapatkan uang sebesar 1 miliar dari hasil jualan karbon. Jadi nggak perlu nebang hutan, nggak perlu memanen rotan atau madu, tapi cukup menjaga hutannya lestari, mereka mendapatkan uang 1 miliar. Kalau dibagi menjadi 5 desa, itu tentu nominalnya 200 juta per desa. Ini tentu lebih besar dari dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah misalnya. Jadi masyarakat kemudian setelah mendapatkan uang itu, mereka kemudian berembuk, bermusyawarah, ini uangnya untuk apa? Ada beberapa yang digunakan, ada yang digunakan untuk ini cukup lucu atau menyenangkan, digunakan untuk sunatan massal begitu. Kemudian ada yang digunakan untuk paket sembako ya, untuk masyarakat, karena kemarin waktu tahun 2020 kan kita COVID ya, jadi orang-orang yang mungkin pendapatannya berkurang atau hilang, nah itu kebutuhan pokoknya bisa ditalangi atau bisa dipenuhi dari hasil jualan karbon itu. Termasuk juga untuk membangun sarana publik, misalnya untuk membangun jalan atau mengaspal jalan, dan tentu juga untuk dana operasional kelompoknya. Jadi ada kelompoknya yang pengelola hutan desa, itu operasionalnya misalnya untuk menanam kembali, jadi kayak membeli bibit atau untuk operasional membeli pupuk untuk menanam kembali pohon, kemudian untuk patroli kan juga tentu perlu dana, paling enggak kan beli bekal, beli minum kalau mereka masuk ke hutan beberapa hari untuk patroli. Nah, dana-dana kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan hasil dari penjualan karbon. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti itu, kurang lebih itu. Terima kasih banyak Pak Adis atas penjelasan yang demikian mengesankan dan bagi saya semuanya berdaging. Pembelajar yang budiman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran mendatang.
kasih.